Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah para nabi tentu menjadi cerita menarik bagi umat Islam. Soalnya banyak sejarah yang dialami oleh para nabi pada zamannya demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini akan dikisahkan seorang nabi yang dibunuh gara-gara laporan iblis. Lantas siapakah nabi tersebut? Bagaimana bisa membunuhnya? Nabi ini tercatat dalam kitab Taurat dan juga Injil dan disebutkan di banyak ayat Al-Quranul Karim. Nabi ini pun sangat ma'ruf karena putranya juga seorang nabi dan erat kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi Zakaria yang merupakan ayah dari Nabi Yahya. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya. Nabi Zakaria merupakan nabi yang hidup di zaman yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, dan di lingkungan yang sangat mulia pula. Beliau hidup di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sendiri merupakan tempat yang sangat mulia dan di sekitarnya para rubah, ahli ibadah dan juga orang-orang soleh yang mengabdikan hidup mereka untuk kemaslahatan Baitul Maqdis. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria sejaman dengan keluarga yang sangat mulia yang dicantumkan di dalam Al-Quran yang disebut dengan Ali Imran, Ayanda Maryam atau kakek Nabi Isa alaihissalam. Kisahnya pun tersebar dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat Al-An'am, surat Maryam, surat Al-Anbiya dan surat-surat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria merupakan nabi yang sangat mulia karena banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Dikisahkan sebelum kelahiran Al-Masih atau Isa bin Maryam, Nabi Zakaria merupakan salah satu dari satu kibar Rabbaniyun. Beliau salah satu senior orang-orang soleh yang tinggal di Baitul Maqdis. Kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji Nabi Zakaria dengan lama tidak memiliki anak, hingga ia terus menerus dan tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat dikatakan selama 70 tahun Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak. Hingga akhirnya saat usia 100 tahun Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria saat itu berusia 90 tahun. Maka lahirlah putra Nabi Zakaria yang bernama Yahya. Kematian Nabi Zakaria. Diceritakan Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Zakaria dalam peristiwa Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj itu berjumpa dengan banyak nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Zakaria. Saat Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Zakaria, sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Ishaq bin Mishir dalam kitabnya Al-Mutada dari Amar bin Maimun, dari bapaknya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wahai bapak dari Yahya," maksudnya adalah Nabi Zakaria, "kabarkanlah kepadaku bagaimana cara kematianmu, bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu." Nabi Zakaria pun mengatakan, "Wahai Muhammad, saya punya anak namanya Yahya. Dia adalah orang terbaik di zamannya, orang yang paling mulia, orang yang paling tampan di zamannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin dan orang yang menjaga kehormatannya, dan dia tidak berhajat kepada perempuan."
Tiba-tiba seorang wanita yang merupakan putri raja dari Bani Israel suka terhadap putra Nabi Zakaria, yaitu Yahya. Dan wanita itu adalah wanita pelacur. Kemudian dia mendatangi Nabi Yahya, merayunya dan menggodanya. Tapi Nabi Yahya enggan untuk mendekati wanita itu. Akhirnya karena ditolak oleh Nabi Yahya, kemudian wanita itu pun berniat membunuh Nabi Yahya. Dari situ kemudian wanita itu menghasut bapaknya yang seorang raja. Raja pun mengutus pasukannya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Maka berangkatlah pasukan itu, kemudian menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Setelah membunuh Nabi Yahya, mereka menargetkan Nabi Zakaria untuk dibunuh. Karena tahu akan dibunuh, Nabi Zakaria pun lari ke dalam hutan dan melihat pohon. Nabi Zakaria datang ke pohon itu karena pohon tersebut memanggil-manggil dirinya. Pohon itu mengatakan, "Ya Yahya, ya Yahya, kemarilah, kemarilah, masuklah ke dalam pohon." Nabi Zakaria akhirnya masuk ke dalam pohon yang terbelah dan kemudian tertutup kembali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan iblis saat itu melihat Nabi Zakaria yang masuk ke pohon. Maka saat datang pasukan yang mencari Nabi Zakaria, iblis tak tinggal diam. Dia pun menjelma menjadi manusia dan mengisyaratkan kepada orang-orang untuk membunuh Nabi Zakaria dengan mengatakan bahwa Nabi Zakaria berada di pohon itu. Tetapi pasukan raja itu tidak langsung percaya hingga akhirnya mereka meminta bukti. Iblis pun membuktikan kain yang ada di belahan pohon itu lalu muncul keluar. Para pasukan itu lalu membawa gergaji besar dan menggergaji pohon itu. Nabi Zakaria yang ada di dalam pohon itu terbelah menjadi dua. Nabi Zakaria pun meninggal. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, "Apakah engkau merasakan sakit ketika gergaji membelah badanmu, wahai Nabi Zakaria?" Nabi Zakaria mengatakan, "Tidak. Yang merasakan sakit justru pohon tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut rohku sebelum gergaji itu sampai ke badanku." Dari sini menunjukkan bahwa sebab kematian Nabi Zakaria karena laporan iblis kepada pasukan Raja Israel. Perlu diketahui, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah. Ibnu Katsir mengomentari riwayat ini. Dia mengatakan hadis ini lafadznya aneh. Jadi dia sangat heran jika sampai dimasfurkan kepada Rasulullah SAW. Maka ini mungkar karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis-hadis Isra dan Mi'raj tidak disebutkan Nabi Zakaria. Namun hanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Keduanya adalah Ibnu Al-Qala. Perlu diketahui bahwa hadis-hadis ini masih diperbincangkan kesahihannya. Kendati demikian, tersebar dalam beberapa kisah Israiliyat tentang kematian Nabi Zakaria. Terdapat 3 riwayat yang masyhur yang disebutkan dalam kisah Israiliyat. Yang pertama, Nabi Zakaria mendengar terbunuhnya Nabi Yahya yang kemudian kepalanya dipenggal dan diletakkan di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dibawa kepada seorang raja zalim, suruhan seorang wanita pelacur. Maka ketika mendengar itu, marahlah kaumnya Nabi Zakaria. Bagaimanapun Nabi Yahya adalah seorang nabi, putra dari Nabi Zakaria. Bagaimana mungkin bisa dipenggal lehernya, kemudian kepalanya dibawa untuk menjadi mahar seorang raja? Ketika kaumnya Nabi Zakaria hendak membunuh sang raja zalim itu, raja mendahului kaum Zakaria.
si raja justru menyuruh pasukannya untuk membunuh Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria lari ke dalam hutan, kemudian sampailah ke sebuah pohon. Kedua, saat Nabi Zakaria mendengar bahwa Nabi Yahya terbunuh secara zalim di tangan Bani Israel, kemudian Nabi Zakaria pun menjadi target kedua yang dicari oleh Raja Bani Israel tersebut. Mendengar itu, Nabi Zakaria akhirnya lari ke dalam hutan. Di hutan, Nabi Zakaria berjumpa dengan sebuah pohon besar. Dan yang ketiga, dalam riwayat yang ketiga ini disebutkan bahwa tidak ada kaitannya antara Nabi Zakaria dengan terbunuhnya Nabi Yahya. Namun, riwayat ini saat Maryam binti Imran hamil dan melahirkan Nabi Isa bin Maryam, saat itu orang yang memasukkan mihrab Maryam adalah Zakaria. Mulailah orang-orang menuduh dua manusia yang sangat mulia itu telah melakukan perzinaan. Jadi, orang-orang Yahudi menuduh Nabi Zakaria telah melakukan perzinahan dengan Maryam. Yang pertama menuduh yaitu Yusuf An-Nazar. Yusuf An-Nazar merupakan seorang ahli ibadah di Baitul Maqdis. Sebab itulah akhirnya Nabi Zakaria pun menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Dan itu sebelum terjadi penyerangan Baku Nasar yang menghancurkan orang-orang Yahudi di Palestina. Nabi Zakaria pun mendengar dirinya menjadi target pembunuhan sang raja, memilih kabur dan lari masuk ke hutan. Dan sampai di hutan, Nabi Zakaria melihat pohon. Meski ternyata kisahnya yang berbeda tentang kematian Nabi Zakaria, tetap ada kemiripan, yakni Nabi Zakaria lari ke dalam hutan dan sampai di sebuah pohon. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Zakaria diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di Bani Israel yaitu Palestina. Begitu juga dengan anaknya Nabi Yahya juga meneruskan dakwah dari ayahnya yaitu di Bani Israel Palestina. Nabi Zakaria adalah pengasuh dari keponakannya yaitu Maryam binti Imran. Suku atau Bani Israel gemar sekali membunuh para utusan Allah. Terhitung yang dibunuh adalah 300 utusan Allah, dan salah satunya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria digergaji ketika beliau masuk di dalam pohon. Lalu putranya Nabi Yahya pun juga sama. Nabi Yahya dipenggal kepalanya oleh Raja Herodos karena Nabi Yahya menolak dalam pernikahan sedara yang dilakukan oleh sang raja. Maka raja tersebut memenggal kepala dari Nabi Yahya, dan kepala dari Nabi Yahya itu digunakan sebagai maharnya untuk menikah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat jelek Bani Israel. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.